selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online daripada Gereja SIB Melangkap Baru. Saya percaya saudara-saudari bersukacita dan dalam pimpinan Tuhan, walau di mana sahaja berada. Teruskan bersama-sama di dalam ibadah ini sehingga selesai. Dan kepada yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, ya kami sangat gembira karena saudara-saudari mengikuti video ataupun YouTube ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti segala maklumat di dalam channel YouTube SIB Melangkap Baru. Mari semua saudara, kita akan berdoa untuk pembukaan dan saya akan pimpin di dalam suara yang kedengaran. Kita akan berdoa mengenai beberapa perkara dan saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu di dalam seluruh kehidupan manusia di seluruh bumi. Walaupun dalam keadaan yang pandemi pada ketika ini, namun kami terus berdoa Tuhan, supaya Engkau memberikan belas kasihan, supaya kami diberikan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, agar semua kami terluput daripada COVID-19. Kami terus berdoa untuk ekonomi yang baik, supaya setiap umat-Mu dapat meneruskan kehidupan walaupun di dalam keadaan pandemi yang sedang melanda. Kami mohon dan kami berdoa untuk ketenangan, kesabaran, dan damai sejahtera di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan mempunyai kasih dan ketenangan di dalam menghadapi seluruh kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk seluruh negeri Sabah, agar kuasa Tuhan terus nyata dan melindungi seluruh umat-Mu di negeri ini. Tuhan, kami tidak lupa untuk terus berdoa untuk kerajaan Malaysia, supaya tetap di dalam rencana-Mu Tuhan. Sebentar ini Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan di dalam seluruh ibadah kami pada pagi ini. Kepada semua yang melayani, kepada yang menyampaikan firman Tuhan, dan kepada tim multimedia, kepada tim pujian dan penyembahan, kepada pemain musik, dan semua yang terlibat di dalam ibadah online pada pagi ini. Juga kepada seluruh alat-alat elektronik yang kami gunakan, dan seluruh bekalan elektrik, dan seluruh sekitar di dalam gereja ini. Kami mohon, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memakai dan memimpin kami dan memberikan kami hikmat di dalam pelayanan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan seterusnya kita akan membaca pembacaan pengakuan iman rasul-rasul ya. Oke, saya harap kita akan baca bersama. Dan sila lihat ya teks bersama yang dipaparkan. Oke, mari kita baca pengakuan ini. Pengakuan iman rasul-rasul. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan
Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan, saya percaya bukan setakat kita membaca pengakuan ini, tetapi saya percaya kita membaca ini dengan segenap hati kita. Seterusnya, kita akan memasuki dalam bahagian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan kita terdapat di dalam Roma 11 ayat 33 sehingga 36 dengan tajuk besar Pujian untuk Allah dalam terjemahan Alkitab Berita Baik. Ayat 33, alangkah hebatnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Siapakah dapat menjelaskan keputusannya? Siapakah dapat memahami cara Dia melakukan sesuatu? Di dalam Alkitab tertulis, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang dapat memberikan nasihat kepadanya? Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Dia harus memberikan balasan? Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu berasal daripada Dia dan untuk Dia. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur atas pembacaan ini. Saya percaya kita ini adalah golongan orang-orang benar, ya. Dan seterusnya, mari kita mempersilakan tim pujian penyembahan untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Saya yakin dan percaya, walau dimanapun kita berada, kita mempunyai kerinduan untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan dengan lagu Royo Hondahai. Kita sama-sama menari. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, untuk pitimu ngandidi penggoyo ondai ngaranu ginoro hingan kapai surga mi iso o ginawo dahai dorumiko tigo tuangnu bentalango kusiananu berduo ya hai di tangaraan. Ya Tuhan, Tuhan itolidan. Ya Tuhan, agayo kuasa mamarayo ya hai suminingo sumayam montok Tuhan
Amarayong Yahai Sumindingon sumayaw Montok Tuhan Yesus Raja Toko Mengunsikau Yahai Mengunsikau Di kesiananmu Mengunsikau Yahai Mengunsikau keinsanan Di kesiananmu Toinsanan Di kesiananmu Toinsanan Di kesiananmu Yesus Noralando katapatan Yesus Noralando kufungsiyon Yesus no gampa masingawi tulun tensanan itiswang pomogunan Royo-royohon ku ilaran nu Tuhan Soro-sorohon ku ikesyananu Noko tunggal ke Yesus manta di kapatayon Mina masih kodahan Yesus Noralando katapatan Yesus Noralando keposiyon Yesus no gampa masih ngawi tulun tensanan itiswang pomogunan Royo-royohon ku ngaran nu Tuhan Soro-sorohon ku ikesyananu Logo tunga ke Yesus manta di kapatayon Mina masih kodahay Logo tunga ke Yesus manta di kapatayon Mina masih kodahay Logo tunga ke Yesus manta di kapatayon Mina masih kodahay Haleluya, kita menari untuk Tuhan. Na 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, sebentar nanti Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, menerima teguran dari firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada penyampai firman Tuhan. Selamat pagi semua jemaat ICIB Melangkap Baru. Teks khotbah kita pada pagi ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Di Bukit Zaitun, semasa Yesus duduk, pengikut-pengikutnya datang kepadanya. Tidak orang lain di situ, maka mereka bertanya, "Guru, beritahulah kami bila segala perkara ini akan berlaku. Apabila tanda-tanda yang akan menunjukkan masa kedatangan Guru dan akhir zaman?" Yesus menjawab, "Berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, 'Aku penyelamat yang diutus oleh Allah.' Mereka akan menipu banyak orang. Kamu akan mendengar riuh pertempuran dan berita peperangan. Tetapi jangan takut. Semua perkara ini mesti berlaku. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa akhir zaman telah tiba. Satu bangsa akan berperang melawan bangsa yang lain. Satu kerajaan menyerang kerajaan yang lain. Di mana-mana akan berlaku kebeluran dan gempa bumi. Semua ini hanya permulaan saja, sama seperti sakit yang dialami oleh wanita yang akan bersalin. Kemudian kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Semua orang membenci kamu karena kamu pengikutku. Pada masa itu banyak antara pengikutku yang tidak lagi percaya kepadaku. Mereka saling mengkhianati dan saling membenci. Lalu banyak nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih kebanyakan orang hampir lenyap. Tetapi sesiapa yang bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Berita baik tentang bagaimana Allah memerintah akan dikabarkan ke seluruh dunia, supaya semua orang mendengarnya. Setelah itu barulah tiba akhir zaman. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kepada semua jemaat di mana saja kamu berada. Damai yang sempurna surgawi yang membuat kita bersukacita dalam semua keadaan. Saudara-saudari, minggu ini dan minggu-minggu yang berikutnya, sekali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan bersiri
bertajuk tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Tuhan Yesus memaparkan 5 tanda kedatangannya yang kedua kali. Tanda-tanda ini kita boleh lihat sebagai berikut. Yang pertama, kemunculan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Yang kedua, adanya peperangan dan gempa bumi yang mengakibatkan kelaparan. Yang ketiga, kejahatan manusia semakin bertambah dan kasih kepada Tuhan semakin pudar. Yang keempat, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Ayat yang ke-14. Dan yang kelima, pemulihan Israel. Ayat 32 dan 33. Fokus khotbah pagi ini adalah tanda yang pertama, yaitu kemunculan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 5 dan ayat yang ke-11. Yang berkata, berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, aku penyelamat yang diutus Allah. Mereka akan menipu banyak orang. Kemudian ayat 23 sampai ayat yang 24 berkata, pada masa itu jika seorang berkata kepada kamu, lihat penyelamat yang diutus oleh Allah ada di sini, atau lihat dia ada di situ, janganlah percaya kepada orang itu. Penyelamat palsu dan nabi palsu akan datang. Mereka akan melakukan mukjizat dan keajaiban untuk menipu orang. Bahkan umat pilihan Allah pun tertipu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya tanda ini sedang terjadi di mana-mana di negara di dunia sekarang. Khususnya di Amerika Serikat, Afrika, Cina, dan Korea Selatan. Kemunculan mereka begitu ramai sehingga menimbulkan masalah besar khususnya di Afrika. Namun dari sudut yang positifnya, kemunculan Kristus dan nabi-nabi palsu ini menunjukkan juga bahwa gereja-gereja Tuhan di mana-mana semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah bilangannya. Bagaimana pertumbuhan ini terjadi? Satu saat semasa Tuhan Yesus masih berada di dunia, memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum dalam Matius pasal 13 ayat 24 dan 30. Untuk menjelaskan apa yang akan berlaku menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan seorang yang menanam benih gandum yang baik di ladang, tetapi suatu malam ketika semua orang tidur, musuhnya datang dan menanam lalang di antara gandum itu. Gandum itu tumbuh dan lalang-lalang itu pun muncul. Hamba orang itu mengatakan, maukah Tuhan kami mencabut lalang itu? Tuannya menjawab, tidak usah. Biarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama sehingga masa menuai gandum. Masa menuai pun tiba. Lalu tuan ladang berkata kepada hamba-hambanya, cabutlah lalang itu dahulu, ikat dan kemudian bakar. Selepas itu cabutlah gandum itu dan simpan dalam jelapang. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini membantu kita mengerti bahwa dari segi positifnya, kemunculan nabi-nabi palsu ini menunjukkan bahwa gereja-gereja Tuhan sedang bertumbuh. Tetapi apabila menjelang kedatangan Kristus kembali, lalang-lalang akan dicabut dan dibakar. Jadi kalau begini kita tidak perlu risau sangat tentang kemunculan lalang-lalang ini.
Namun jangan kita lekah karena firman Tuhan mengatakan, berjaga-jaga dan berwaspadalah selalu. Siapakah Kristus dan nabi palsu, nabi-nabi palsu ini? Pada dasarnya mereka ini adalah manusia biasa seperti kita. Mereka sama seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka bawa Alkitab, berkhotbah tentang Tuhan Yesus, dan menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai rujukan. Mereka juga membaca teks-teks dalam Alkitab. Inilah sebabnya mereka boleh menyesatkan orang-orang percaya. Alkitab mengatakan mereka ini mungkin di luar lingkungan orang percaya, tetapi menyusup ke dalam gereja-gereja. Mungkin juga mereka dari dalam lingkungan orang-orang percaya. Mereka menyamar sebagai pemberita Injil yang berhasil, jalan sana-sini melewat gereja-gereja yang memberikan sampul yang tebal-tebal selepas berkhotbah. Bersekutu dengan jemaat tetapi sambil membisik-bisikkan ajaran sesat mereka. Sebenarnya hal-hal ini semacam ini sudah dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi oleh karena mereka membawa Alkitab, membaca dan merujuk Alkitab, maka sebab itulah banyak orang yang tertipu. Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Mereka menipu orang termasuk umat pilihannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas memberi amaran dan berkata, waspadalah dan hati-hatilah. Karena mereka ini datang dengan berpakaian bulu domba, tetapi pikiran, sikap, dan niat hati mereka adalah niat serigala. Kita semua tahu kalau serigala mau masuk kandang domba, motifnya hanya satu saja, yaitu ingin menikmati daging domba yang ada di dalam kandang itu saja. Jika mereka datang dengan pakaian serigala, maka domba-domba itu akan pasti lari dan dari mereka supaya tidak termakan. Bukankah begitu? Kristus palsu, nabi-nabi palsu, dan guru-guru palsu ini memakai pakaian bulu domba. Maka itu kita harus waspada dan berjaga-jaga selalu. Berbeza dengan nabi-nabi utusan Tuhan, mereka paham firman Tuhan dan menerima hikmat Roh Kudus dan wahyu dari Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan dan mentaati dan setia kepada firman-Nya. Mereka berdiri di tengah-tengah dan memberikan perkabaran dari Allah dalam bentuk nubuatan, penglihatan atau kata-kata peneguhan, teguran dan penghiburan. Mereka datang dengan penuh kasih, sukacita, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Jemaat yang mendengar diberkati dan menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Sedangkan Kristus dan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, dengan kesombongan mereka datang dengan keigohan dan keangkuhan. Bahkan berlagak seperti orang yang maha tahu. Dengan sengaja mereka reka kesaksian yang hebat-hebat. Mereka reka penglihatan, nubuatan, penipuan, dan pembohongan yang terancang. Mungkin juga penglihatan-penglihatan atau bisikan dari nabi-nabi palsu dan nabi Tuhan itu ada kesamaan dengan yang benar. Itu kita tidak boleh nafikan. Disebabkan pengalaman-pengalaman supernatural dan spiritual tertentu.
Tetapi jika diselidiki dengan teliti dan menggunakan Alkitab sebagai pengukurnya, maka akan nampak perbicaranya yang ketara. Wahyu yang bukan dari Allah tidak akan mencerminkan kehendak Allah dan sifat Allah, dan akan menimbulkan banyak persoalan dan tanda tanya, bahkan menjadi buah mulut yang negatif. Tetapi nubuatan dan penglihatan dari Allah akan membawa orang lebih dekat dan lebih mengasihi dan mentaati perintah Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus pasal 13 ayat 6 dicatat bahwa ketika para muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesus menjawab, banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah dia. Mereka menipu banyak orang. Kata-kata yang sama juga tercatat dalam Matius pasal yang ke-24. Penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Mereka akan melakukan mukjizat dan keajaiban untuk menipu orang. Bahkan umat pilihan Allah pun tertipu. Di sini Tuhan Yesus menubuatkan bahwa ketika Dia datang kembali, akan datang Kristus, guru-guru dan nabi-nabi palsu untuk menipu. Tahun-tahun kebelakangan ini, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu bermunculan di negara-negara seperti di Amerika, Afrika, Cina, dan Korea Selatan. Mereka tidak rasa malu-malu menyebut diri mereka Kristus, penyelamat utusan Allah, dan bukan hanya menggunakan nama Tuhan Yesus, tetapi mereka juga coba menciplakkan tanda-tanda ajaib dan mukjizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Contohnya, beberapa tahun yang lalu seorang pastor palsu di Afrika menggelar dirinya Kristus dan boleh berjalan di atas air. Suatu masa dia menjemput jemaatnya untuk melihat dia berjalan di atas air. Namun sebelum dia selepas saja dia menginjak kaki di dalam air itu, dia dimakan buaya. Inilah peniruan, percobaan untuk meniru mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan semasa dia berada di dunia ini. Sekarang ini saudara, di Afrika bukan lagi bermunculan nabi-nabi palsu dan pastor-pastor palsu, tetapi bertimbun-timbun. Mereka ini semua mengaku menerima kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan untuk melakukan mukjizat. Antara pastor-pastor palsu yang mengaku diri mereka nabi yang dilaporkan dalam berita dan media sosial, seperti Pastor Andrew Eji Madu. Dia mengaku Tuhan telah menyimpan jutaan US dollar dalam berbagai-bagai mata uang asing dalam perutnya dan memuntahkannya pada masa ibadah. Kemudian Pastor Immanuel Makandiwa pada tahun 2015 mendakwah boleh mengempiskan perut yang buncit. Pastor Peter Sanyagori dari Victory World International Ministry pada tahun 2017 mendakwah boleh berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung melalui handphone pada masa berkhotbah dengan password Heaven Online. Dia mendakwah Tuhan memberi dia direct line yang khas dan tidak lagi melalui malaikat yang bertugas sebagai resepsionis di surga. Daniel Labigo
dari Rabboni Central Ministries. Mendakwa menerima wahyu dari Tuhan agar jemaatnya keluar beramai-ramai di padang untuk makan rumput dan minum petrul supaya mereka sembuh dari apa saja sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh berikan. Yang terkini, satu orang hamba Tuhan yang menggelar dirinya sebagai rasul, Rasul Alp Lukau, mendakwah boleh membangkitkan orang mati. Dan ada videonya diviralkan di media-media sosial beberapa tahun yang lalu, khusus dalam tahun 2018. Tetapi setelah disiasat, didapati bahwa orang yang mati yang dibangkitkan itu ternyata dia dibayar untuk berpura-pura mati dan berpura-pura hidup kembali. Ada banyak lagi contoh-contoh, tapi tidak ada masa untuk melihat semua. Tetapi lambakan nabi-nabi dan pastor-pastor palsu ini menjadi masalah besar di gereja-gereja di Afrika. Pada masa sekarang ini saya dipahamkan oleh teman yang melayani di situ. Tapi yang menariknya saudara adalah cara Tuhan bagaimana nabi-nabi dan gembala-gembala palsu ini didedahkan sebagai palsu. Allah terbangkan virus corona dari Wuhan, Cina, untuk melanda benua Afrika. Apa yang berlaku setelah virus ini melanda Afrika? Nabi-nabi palsu ini dipanggil untuk menyembuhkan dan mendoakan orang-orang yang kena jangkitan virus ini di hospital-hospital. Namun sampai hari ini belum ada berita kesembuhan akibat doa pastor-pastor dan nabi-nabi palsu ini. Maka terbuktilah mereka ini pastor-pastor dan nabi-nabi palsu. Mereka klaim dapat menyembuhkan orang sakit dengan beraneka cara penipuan dan trik yang mengaburkan mata orang ramai, mengusir iblis dengan bermacam-macam ragam dan aksi, mengurapi jemaat dengan menggunakan hos, lalu menyiram jemaat dengan air menggunakan pelekat foto pastor palsu dan meletaknya di tempat-tempat tertentu untuk ditatapi. Mereka ini semua sebenarnya bukan mendapat wahyu dari Tuhan, tetapi dari akal pikiran dan inspirasi dari iblis dan roh-roh jahatnya. Mereka menipu banyak orang. Mereka biasanya memetik Injil Yohanes pasal 4 ayat 12 untuk menyukung apa yang mereka lakukan. Firman ini berkata, sungguh benar kata-kataku ini, sesiapa yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan dia akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi karena aku pergi kepada Bapa. Aku akan melakukan apa saja yang kamu minta demi namaku, supaya kemuliaan Bapa akan dinyatakan melalui anaknya. Apa saja yang kamu minta daripadaku demi namaku, aku akan melakukannya. Dengan kemunculan Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu ini, kita dapat melihat bahwa nubuatan Tuhan Yesus mengenai tanda-tanda kedatangannya kembali sedang digenapi sekarang. Justru menjadi salah satu tanda kedatangan Kristus kembali.
Di Cina muncul satu ajaran sesat yang dipanggil Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan sudah mendirikan cawangannya di Indonesia. Gereja ini menyesatkan banyak orang dengan memakai istilah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sebenarnya merujuk kepada pengasasnya dan bukan merujuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang kita sembah. Dia mengaku dirinya Tuhan Yesus yang sudah datang kembali, tetapi kali ini dalam rupa wanita dan turun di Cina dari surga. Apa yang kita perlu lakukan, saudara? Kita harus menggandakan usaha untuk membaca dan sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, khususnya topik yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Supaya kita tahu membedakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang benar dan ajaran-ajaran Kristus yang palsu dan nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang palsu. Kemampuan kita untuk membedakan akan melindungi kita daripada terjerat dengan tipu daya mereka. Gereja-gereja sekarang memerlukan pemimpin yang bersikap tegas. Pemimpin-pemimpin yang bersikap tidak ambil kisah, buang yang keruh, ambil yang jernih, harus berubah. Masalah besar dalam gereja-gereja kita, khususnya denominasi ISIB sekarang. Sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk melindungi jemaat daripada kesesatan, haruslah proaktif dan ambil inisiatif untuk mencari tahu dan menyelidiki latar belakang pelayanan dan kehidupan mereka yang datang kepada kita dan menawarkan bermacam-macam pelayanan. Ambil tahu pekerjaan yang mereka lakukan, sikap dan karakter mereka, motif mereka. Saya mendapat tahu dari seorang jemaat saya semasa saya di Saalam, bahwa di kampung dia di Timbang Mangaris sudah ada gereja ajaran sesat dari Korea yang dipanggil Church of God. Dengan begitu mudah ajaran sesat ini mendirikan gerejanya di kampung tersebut, yang jemaatnya 100% penganut gereja ISIB. Bagaimana ini terjadi? Ini terjadi oleh karena kepemimpinan peringkat gereja lokal, peringkat daerah, dan juga peringkat pusat sedang tidur dan memelihara sikap tidak ambil tahu siapa mereka ini. Sementara pemimpin-pemimpin ini tertidur, pastor palsu datang dan tanam lalang di antara gandum. Akibatnya, gereja ajaran sesat berdiri di tengah-tengah orang-orang percaya di kampung itu. Nubuatan Tuhan Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya kembali sedang terjadi sekarang. Berwaspadalah dan berjaga-jagalah, saudara-saudari. Saya khawatir perkara seperti ini akan berlaku di mana sementara pemimpin gereja sedang tidur dan selisah melayan Kristus dan nabi-nabi palsu ini, tiba-tiba kita melihat dan mendengar Tuhan Yesus berada di awan-awan, diiringi malaikat-malaikat surgawi dengan paduan suara yang bergema dengan lantang dan tiupan sangkakala yang bergemuruh. Semua bangsa melihat dan mendengar. Kita panik karena kita tidak tahu kumpulan mana kita berada. Kita sadar Tuhan Yesus yang sebenarnya
Nabi yang sebenarnya dan penyelamat utusan Allah yang sebenar adalah berada di awan-awan semakin mendekati orang-orang percaya yang sudah dikumpulkan. Tetapi kita sudah terlambat dan kita ditinggalkan. Betapa sayangnya kita mensia-siakan peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudari, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hiduplah untuk Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Saudara-saudari, pahamilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jika tidak, besarlah kemungkinannya kita akan ketinggalan untuk diangkat ke surga. Maka dengan sebab inilah Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya agar kita semua pengikut-pengikutnya tidak akan ketinggalan apabila dia datang kembali pada kedua kalinya. Sikap tidak ambil tahu, sikap tidak pekah untuk mendengar ajaran-ajaran ditaburkan oleh Kristus dan nabi-nabi palsu ini, tidak melihat siapa mereka sebenarnya dan tidak menyelidiki apa-apa tentang latar belakang dan kehidupan mereka, karena mungkin takut dilabel sebagai menentang pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, adalah suatu sikap orang percaya yang tidak bijak. Dalam perumpamaan tentang 5 wanita yang bijak dan 5 wanita yang bodoh, jika kita ingin menyambut kedatangan Tuhan Yesus, maka hal penting bagi kita untuk dapat membedakan antara Kristus palsu dan Kristus sejati, pekerjaan Tuhan yang palsu dan pekerjaan Tuhan yang sejati. Hanya dengan cara ini kita selamat dan tidak tertipu. Apakah ciri-ciri Kristus palsu dan nabi-nabi palsu? Tuhan Yesus berkata, karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat yang dahsyat. Dari ayat firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ciri-ciri utama Kristus dan nabi-nabi palsu ini pada zaman sekarang adalah mereka bercakap besar tentang pelayanan dan kemampuan mereka, tetapi sebenarnya mereka hanya dapat ciplakkan ajaran benar, mukjizat dan keajaiban sahaja. Mereka menjelaskan kekeliruan dalam Alkitab sehingga nampak benar, tetapi yang sebenarnya salah. Mereka tidak mengaitkan khotbah-khotbah mereka dengan teologi kemakmuran dan kekayaan. Berkat-berkat berganda-ganda, pemulihan keluarga, kebebasan dari sakit penyakit, dan pemulihan bisnis, tetapi dengan syarat jika memberi persembahan dan persepuluhan. Kristus palsu ini mereka reka kesaksian hebat-hebat sehingga kedengaran betul, tapi sebenarnya tidak pernah berlaku. Mereka bercakap tentang kesaksian-kesaksian yang hebat-hebat dan melampau-lampau dari tempat-tempat yang jauh. Kenapa? Supaya kita tidak boleh siasat sama ada kesaksian itu benar atau palsu. Kalau tempat itu boleh kita kunjungi. Tujuan semuanya adalah untuk manipulasi agar audiens tunduk kepada kata-kata besar mereka. Akhirnya banyak yang tertipu, termasuk orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 5 berkata, banyak orang datang dengan namaku dan berkata, aku penyelamat yang diutus oleh Allah. Mereka akan menipu
banyak orang. Inilah antara ciri-ciri Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka cakap besar dan dari mulut mereka keluar ungkapan-ungkapan besar dan kesaksian-kesaksian yang melampau. Dalam hal inilah kepakaran mereka. Mereka pakar manipulasi orang sehingga audiens akur dan sanggup ikut apa saja yang diminta oleh mereka. Mereka menggunakan ayat-ayat firman Tuhan dan memutar belit maksudnya untuk menyokong ajaran sesat mereka. Mereka sebenarnya tidak mampu mengungkapkan kebenaran apapun untuk menyelesaikan masalah manusia berkaitan dengan dosa, masalah manusia berkaitan dengan penyelamatan, dan yang berkaitan dengan hukuman. Mereka tidak dapat menyelamatkan manusia dari kejahatan dan kerusakan moral. Ini karena esensi dari Kristus palsu adalah roh-roh jahat yang sangat keji dan mereka sama sekali tidak memiliki kebenaran. Hanya pengikut Kristus yang sungguh, yang penuh dengan kerendahan hati, penuh pengasih, yang lurus jalannya dan jujur hidupnya di hadapan Tuhan, hanya pengikut Kristus sejati yang boleh mengungkapkan kebenaran, menunjukkan kepada manusia jalan, kebenaran, dan hidup. Semua yang tidak dapat mengungkapkan kebenaran yang tersedia untuk kita dan hanya dapat menunjukkan beberapa tanda dan keajaiban sederhana adalah Kristus palsu. Dengan firman Tuhan sebagai landasan, kita percaya, tidak perlu risau sebab kita tidak akan tertipu. Bagaimana kita terhindar dari Kristus palsu dan nabi-nabi palsu? Kita dapat menghindari Kristus dan nabi-nabi palsu ini dengan melihat pengajaran mereka. Apakah ajaran-ajaran mereka ini membangun iman percaya kita atau membawa kita semakin dekat kepada Allah, dan apakah mereka mengakui dan menerima Yesus sebagai penyelamat manusia, utusan Allah? Matius pasal 24 ayat 23 berkata, dan memberi nasihat yang sangat sederhana dengan berkata, pada masa itu jika seorang berkata kepada kamu, lihat penyelamat yang diutus oleh Allah ada di sini, atau lihat dia ada di situ, jangan percaya kepada orang itu. Penyelamat palsu akan datang. Mereka akan melakukan mukjizat dan keajaiban untuk menipu orang, bahkan umat pilihan Allah pun tertipu. Matlamat Kristus palsu dan nabi-nabi palsu adalah mendirikan empire sendiri dan kebenaran sendiri. Mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dari jemaat. Mereka bagaikan serigala yang ingin makan daging daripada domba yang ada di kandang. Dalam kitab Roma berkata bahwa Kristus dan nabi-nabi palsu tidak mengenal kebenaran Allah, melainkan berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran dari Allah. Rasul Yohanes dalam suratnya yang kedua pasal 1 ayat 10 mengatakan, dengan tegas menasihatkan supaya menolak orang-orang yang datang kepada kita jika mereka tidak membawa ajaran yang berasal daripada Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 24 memberikan peringatan bahwa nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat dan keajaiban untuk menipu orang,
sehingga orang percaya pun akan tertipu. Dalam pemerhatian dan penelitian saya secara pribadi, mukjizat dan keajaiban inilah yang membuatkan banyak orang-orang percaya tertipu. Inilah sebabnya kita perlu melihat buah yang dicerminkan mukjizat tersebut dan apakah memenuhi janji Tuhan bagi orang percaya. Sebab sihir tidak akan mencerminkan buah-buah roh. Dalam Matius pasal 7 ayat 19 berkata bahwa setiap puku yang tidak menghasilkan buah yang baik dibuang lalu dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal nabi-nabi palsu melalui perbuatan mereka. Maka dari buahnya lah atau hasil pelayanan mereka, Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu dapat dikenali. Sebab sama seperti seorang tidak memetik buah anggur dari semak duri, demikian pula buah-buah roh tidak akan dihasilkan dari si jahat. Oleh sebab itu, kita perlu meneliti apakah mukjizat yang dilakukan nabi-nabi palsu itu mencerminkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Perhatikan juga apakah mukjizat tersebut memuliakan Allah atau tidak. Jadi bagaimana kita terhindar dari mereka? Jangan terlalu mudah percaya. Masalah orang-orang Kristen khususnya dari denominasi ISIB, dalam pemerhatian dan penelitian saya secara pribadi adalah sikap yang mudah berkompromi. Contohnya, kalau orang itu membawa Alkitab, membaca Alkitab dan berkhotbah dari Alkitab, dia akan terus percaya tanpa tanda tanya lagi bahwa orang itu adalah orang yang baik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, penyesatan yang bermunculan pada hari-hari ini bukan dalam bentuk penentangan terhadap kekristenan, ajarannya dan agamanya, tetapi dalam bentuk peniruan realiti yang sebenar. Penyesat-penyesat ini tidak mengklaim bahwa mereka adalah Kristus, tetapi mereka datang dengan menggunakan nama Yesus dan mengakui mereka lah Mesias atau akulah Mesias. Mereka datang dengan melihat diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki otoriti dan kuasa penuh dari Tuhan Yesus. Mereka menganggap diri mereka layak disebut sebagai Mesias, layak digelar sebagai pastor, pendeta, rasul, bishop, atau nabi dan sebagainya. Mereka melihat diri mereka layak meletakkan nama mereka menjadi Paulus, Petrus, Yeremia, atau David dan sebagainya. Karena melihat kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang lain, penyesat-penyesat ini tidak akan meletakkan nama seperti Ayub, seperti Yunus, atau nama-nama nabi-nabi kecil yang lain. Mereka akan menyesatkan orang dengan mengatakan waktu berjaga-jaga sudah berakhir. Tuhan Yesus sudah datang, lihatlah tanda-tanda yang dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Semua sudah digenapi. Bagaimana kita mengenal orang-orang penyesat ini? Kita boleh menguji mereka dengan melihat apakah kehidupan pribadi mereka benar-benar serupa dengan Kristus atau serupa dengan orang-orang duniawi. Jika kita melihat kehidupan Kristus dan nabi-nabi palsu ini, harta kekayaan mereka luar biasa banyaknya. Semuanya diperolehi dari orang-orang Kristen yang tertipu dan dimanipulasikan. Kristus dan nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang yang hidupnya mewah luar biasa. Gereja mereka juga mewah. Mereka memiliki jet-jet pribadi, hartana ratusan hektar,
rumah-rumah mewah yang harganya puluhan juta US dollar. Saudara-saudari, sebagai penutup, tanda yang pertama kedatangan Kristus pada kedua kalinya adalah kemunculan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka datang dengan memakai pakaian domba, tetapi matlamatnya dan niat mereka adalah niat serigala. Marilah kita berhati-hati dan berwaspada setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi dalam siri yang kedua. Ya, terima kasih pada firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kita akan memberi persembahan kasih dan juga persepuluhan. Dan terdapat dua cara untuk kita memberi, yaitu yang pertama, kumpulkan persembahan dan juga perpuluhan saudara melalui kelompok sel masing-masing dan letakkan ke dalam perbendaharaan gereja. Cara yang kedua adalah saudara juga boleh mengirimkan persembahan dan persepuluhan melalui online banking kepada akaun gereja. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada. Sekarang kita akan perhatikan setiap pengumuman yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Berikut merupakan pengumuman minggu ini. Pembelajaran Alkitab setiap petang Ahad bermula pada jam 4 petang yang dikendalikan oleh Pastor Sidang. Pengumuman yang kedua, malam Isnin merupakan kebaktian keluarga. Pengumuman yang ketiga, persekutuan doa syafaat Sidang adalah pada setiap malam Selasa yang bermula pada 7.30 petang. Pengumuman yang keempat, malam Rabu adalah rakaman untuk pimpin pujian, manakala malam Kamis adalah rakaman untuk pimpin ibadah dan khotbah. Pengumuman yang kelima, kelompok sel akan diadakan pada setiap malam Jumat. Pengumuman terakhir, pemberian persepuluhan kali pertama diadakan pada 22 Agustus
Oleh itu, diharapkan semua kota keluarga atau kota kelompok menghantar persembahan kasih, pemberian khusus, dan persepuluhan ke gereja pada hari Ahad bersempena 22 Agustus sebelum jam 12 tengah hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semua yang mengikuti ibadah hari ini cara maya. Saya percaya Anda diberkati, saya juga diberkati, dan kita semua diberkati. Saya percaya berkat Tuhan akan kekal dalam hidup kita, dan kita terus berdoa supaya keadaan dunia ini akan bertambah baik, supaya kita boleh hidup normal seperti biasa, dan kita dapat bersemuka kebaktian di gereja. Ada amin? Amin. Haleluya. Oke, untuk yang terakhir kita minta Reverend untuk meneruskan untuk doa berkat. Ya, dipersilakan. Mari jemaat, kita berdiri bersama-sama dan kita membaca doa Bapa kami dengan penuh penghayatan. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan kami yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita semua, dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sangat baik kepada kita. Dia menjaga dan melindungi kita. Oleh itu tetaplah berada di bawah naungan sayap-Nya. Tinggallah di bawah kakinya dan bermalamlah di dalam hadirat-Nya. Biarlah kasih Allah Bapa kita di surga memenuhi hati kita sehingga kita boleh mengasihi orang lain, termasuk mengasihi mereka yang memusuhi kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus memberi kita sukacita yang sempurna dan membuat kita bersukacita dalam susah, senang, dan dalam segala keadaan apapun. Kiranya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan menolong kita, menghibur kita, dan menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Mari kita nyanyikan lagu pengagungan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai di sini. Kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati dan selamat berhari Minggu.